عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah Haji Indonesia yang dimuliakan Allah, pada hari yang agung ini kita berkumpul di Arafah. Kita hadir di tempat yang menjadi inti ibadah haji. Kita datang dengan pakaian ihram. Kita menanggalkan atribut-atribut dunia. Kita menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahawa manusia tidak memiliki daya kecuali dengan pertolongannya. Di padang Arafah ini, manusia belajar bahwa tidak ada kemuliaan sejati selain ketakwaan. Di tempat ini, air mata taubat lebih berharga daripada kemegahan dunia. Kedudukan tidak membuat seseorang lebih tinggi. Harta tidak membuat seseorang lebih mulia. Jabatan tidak membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Di tempat ini pula, seorang hamba menyadari bahawa seluruh perjalanan hidup pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hadir sebagai hamba, semua memohon ampun, semua mengharap rahmat, semua menunggu karunia Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Hadis ini mengingatkan kita bahawa wukuf bukan sekadar hadir secara jasmani, tetapi sekaligus hadir dengan hati. Wukuf adalah mengakui kelemahan diri. Wukuf adalah kembali kepada Allah. Wukuf adalah saat seorang hamba berkata dalam diamnya, Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku membawa dosa dan harapan. Aku membawa kelemahan dan kerinduan. Aku memohon ampunanmu. Aku memohon ridhamu, Ya Allah. Jemaah haji yang dirahmati Allah, hari Arafah adalah hari di mana doa dipanjatkan dan ampunan diharapkan. Hari Arafah adalah hari ketika Allah memberikan kemurahan kepada hamba-hambanya yang datang dengan debu perjalanan, lelah badan, dan air mata kerinduan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairul du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa istighfar. Jangan biarkan Arafah berlalu tanpa munajat. Jangan biarkan detik-detik mulia ini hilang tanpa doa untuk diri, keluarga, orang tua, guru, para petugas, para pemimpin, semua jemaah haji umat Islam dan bangsa Indonesia. Mari kita panjatkan doa terbaik untuk semuanya. Di tempat ini, marilah kita tundukkan hati, kita jernihkan niat,
Kita bersihkan lisan dari keluhan yang tidak perlu dan berpotensi melukai hati orang lain. Mari kita lapangkan dada dan kita mohon kepada Allah agar haji ini menjadi haji yang mabrur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah." Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Haji mabrur bukan hanya selesai manasik. Haji mabrur adalah perubahan hidup yang akan menampakkan diri pada wujud hati yang lebih lembut, ibadah yang lebih terjaga, lisan yang lebih santun, sikap yang lebih sabar dan bijak, serta kepedulian yang lebih nyata dalam kehidupan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah haji Indonesia yang dimuliakan Allah, Arafah mengajarkan tauhid. Talbiyah yang kita ucapkan sejak ihram mengajarkan bahwa hidup kita harus kembali kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalimat ini sederhana, namun maknanya sangat dalam bagi seorang hamba yang bertalbiyah. Sebab dengan kalimat ini dia sedang menyerahkan dirinya kepada Allah. Ia menyatakan kesiapan untuk taat. Ia menyatakan kesediaan untuk dibimbing. Ia menyatakan kesadaran bahwa seluruh pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milik Allah. Inilah sesungguhnya ruh haji itu. Inilah inti ibadah yang agung ini. Haji bukan perjalanan wisata, bukan perjalanan status, bukan perjalanan untuk mencari sebutan. Haji adalah perjalanan kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah, kembali kepada hidup yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal sehat. Surah Al-Baqarah ayat 197. Oleh-oleh terbaik dari haji bukanlah barang, bukanlah souvenir dan status yang kita bawa pulang. Oleh-oleh terbaik dari haji adalah takwa, hati yang lebih bersih, hidup yang lebih dekat kepada Allah, kesediaan untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Jemaah haji yang dirahmati Allah, di hari Arafah ini kita juga belajar persaudaraan. Jutaan manusia dari berbagai negara berkumpul dalam satu pakaian, satu arah, satu zikir, dan satu harapan. Mereka berbeda-beda bahasa, berbeda warna kulit, dan berbeda latar belakang, namun mereka disatukan oleh tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa kita terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Kita hidup dalam rumah besar bernama Indonesia. Karena itu, haji harus menguatkan rasa persaudaraan. Haji harus melatih kita untuk tidak mudah merendahkan dan menganggap orang lain tidak penting. Haji harus membuat kita lebih mampu mendengar, memahami, menolong, dan menjaga sesama. Jamaah haji yang dimuliakan Allah,
Haji mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kesombongan. Kemuliaan lahir dari takwa, lahir dari akhlak, lahir dari kemampuan menahan diri saat lelah, tetap santun saat berdesakan, tetap sabar saat menunggu, dan tetap peduli saat melihat saudara membutuhkan bantuan. Di tengah jutaan manusia, haji menguji watak kita. Di tengah panas dan padat, haji menguji kesabaran kita. Di tengah keterbatasan fisik, haji menguji keikhlasan kita. Di tengah perbedaan kebiasaan, haji menguji keluasan hati kita. Sebagai jemaah haji Indonesia, kita harus menjadi teladan. Teladan dalam tertib, teladan dalam menjaga kebersihan, teladan dalam menghormati sesama, teladan dalam mematuhi ketentuan, dan teladan dalam menolong lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah yang lemah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jemaah haji Indonesia yang dimuliakan Allah, dalam penyelenggaraan haji, pemerintah mencanangkan Tri Sukses Haji. Tri Sukses Haji bukan sekadar slogan. Ia adalah arah khidmah. Ia adalah cara kita memastikan bahwa ibadah haji memberi manfaat bagi pribadi, umat, bangsa, dan peradaban. Sebab dalam timbangan syariat, setiap ikhtiar perbaikan layanan ini adalah wujud nyata dari penegakan maqasid syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa, kenyamanan beribadah, serta memuliakan harkat kemanusiaan. Ketika kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah terjaga melalui tata kelola yang baik, disinilah esensi kemaslahatan umat itu membumi. Haji yang mabrur tidak hanya lahir dari kekhusyuan ritual individu di atas sajadah, tapi juga ditopang oleh hadirnya kemaslahatan kolektif yang menghadirkan rasa aman bagi setiap tamu Allah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tri Sukses Haji tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, sukses ritual. Haji adalah ibadah ritual. Haji adalah satu dari 5 rukun Islam. Haji masuk dalam wilayah fikih ibadah yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Karena itu, kesuksesan paling utama dalam haji adalah sahnya ibadah. Jemaah harus memahami rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan ihram, dam, rukhsah, dan tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan syariat. Sukses ritual berarti jamaah mampu menjalankan haji dengan benar. Wukufnya sah, tawafnya sah, sa'inya sah, tahallulnya sah, mabit dan lontar jumrahnya dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Bagi yang memiliki uzur, syariat menyediakan kemudahan, sebab Islam tidak memaksakan umatnya mengerjakan sesuatu di luar kemampuan yang bisa dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Yang kedua, sukses ekosistem ekonomi haji. Haji adalah ibadah. Haji menggerakkan ekosistem besar, bahkan sangat besar. Ia menyerap lebih dari 20 triliun rupiah. Di dalamnya ada transportasi, akomodasi, konsumsi, perlengkapan, logistik, layanan kesehatan, teknologi, pembinaan, dan berbagai kebutuhan jemaah. Ekosistem ini harus memberi dampak ekonomi yang baik. Ia harus mendorong manfaat bagi umat dan bangsa. Ia harus membuka peluang bagi produk Indonesia untuk hadir di Arab Saudi. Ia harus mendorong penyediaan akomodasi dan konsumsi yang membawa nilai tambah bagi tanah air. Ia harus dikelola secara amanah, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kemaslahatan jemaah dan kita sebagai bangsa Indonesia.
Jamaah haji Indonesia yang dimuliakan Allah, sukses ekosistem ekonomi haji menuntut kejujuran. Uang jemaah adalah amanah, layanan jemaah adalah amanah, setiap kontrak adalah amanah, setiap rupiah harus dijaga, setiap layanan harus dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada ruang untuk kelalaian, pemborosan, atau kepentingan yang merugikan jemaah. Jika ekosistem haji dikelola dengan benar, haji tidak hanya mengantarkan jemaah menuju kemakmuran, tetapi haji di sisi yang lain juga dapat menguatkan ekonomi umat, mengangkat produk bangsa, memperluas kemaslahatan, dan haji juga dapat menjadi jalan bagi Indonesia untuk hadir lebih bermartabat dalam tata kelola layanan ibadah ini. Yang ketiga, sukses keadaban dan peradaban. Haji harus membentuk akhlak personal. Haji harus menjadikan seseorang lebih santun kepada keluarga, lebih peduli kepada tetangga, lebih jujur dalam pekerjaan, lebih disiplin dalam amanah, dan lebih rendah hati dalam kehidupan sosial. Haji juga harus menjadikan jemaah sebagai teladan lingkungan. Ketika pulang ke tanah air, jemaah haji harus membawa kesejukan. Ia harus menjadi penengah, bukan pemecah. Ia harus menjadi penyambung persaudaraan, bukan penyulut permusuhan. Ia harus menebarkan kedamaian, bukan kebencian. Ia harus menguatkan masyarakat, bukan membebani masyarakat. Inilah makna sukses keadaban dan peradaban. Haji bukan hanya membentuk kesalehan pribadi. Haji harus menguatkan kesalehan sosial, sekaligus menjadi katalisator peradaban nasional. Dalam sejarah bangsa, banyak pendiri dan penggerak kemerdekaan adalah para haji. Mereka pulang dari tanah suci dengan kesadaran baru, dengan keberanian moral, dengan semangat membela umat, dan dengan tekad membangun bangsa. Maka hari ini, dari Arafah, kita berdoa agar jemaah haji Indonesia pulang sebagai manusia yang lebih bertakwa, pulang sebagai pribadi yang lebih bermanfaat, pulang sebagai keluarga yang lebih meneduhkan, pulang sebagai warga bangsa yang lebih mencintai Indonesia, pulang sebagai hamba Allah yang membawa rahmat bagi sesama. Jemaah haji yang dirahmati Allah, padang Arafah akan segera kita tinggalkan. Namun nilai-nilai Arafah jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Biarlah hati tetap tunduk kepada Allah, lisan tetap basah dengan zikir, akhlak tetap terjaga, dan semangat melayani sesama terus tumbuh dalam kehidupan setelah haji. Semoga kita pulang bukan hanya membawa cerita perjalanan, tetapi membawa perubahan diri, pulang dengan hati yang lebih bersih, ibadah yang lebih istiqomah, akhlak yang lebih mulia, serta cinta yang lebih besar kepada umat dan bangsa. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga bangsa Indonesia dalam persatuan dan keberkahan, serta menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang memperoleh haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.